Bisa katanya dilanjut. Kalau kata bahasa kitanya sih pinjem BPKB-nya Andi, tapi jalur nikah. Cantik banget, mulus, wangi, putih. Wah, saya juga sampai suka katanya. Waktu di dalam itu si Nyimas Dewinya ngasih uang Mang E 2 gepok lah. Kata si Edi mah 200 juta lah untuk bukti kalau ini tidak main-main. Seumur-umur saya baru ngeliat uang gaib Mang E. Sama persis cuman bau wangi. Dan si Edi gak berani make, gak berani lama-lama langsung dimasukin lagi hanya untuk foto bukti. Ngasih tahu si Desi dan Abah, tuh bawa uang tuh wujud gitu loh Mang E. Sudah dohir gitu kan. Kalau tumpukan uang masih? Tumpukan uang masih aman. Masih aman. Pernikahan goib digelar di malam sunyi demi mengamankan harta goib yang sudah diberi. Mantra dibaca dengan janji penuh misteri, memanggil sosok goib pemberi harta dan materi. Sebuah ritual lanjutan yang dianggap menjadi solusi, menjadi jalan kelam bagi kerabat Teh Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga Sobat Malam Mencekam yang masih setia bersama Mang E dan tim. Kita sudah ada kehadiran narasumber baru ya, yang ini punya kisah kedua. Jadi narasumbernya baru, kisahnya 2 ya, bersambung karena kisahnya itu panjang. Yang pertama, jadi Teh Siti ini punya pengalaman pesugihan juga, nganterin. Tapi belum selesai kisahnya ya. Kita akan simak yang sekarang ini. Dan Teh Siti apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya Teh Siti? Sehat. Sudah siap bercerita? Siap. Nyambung ceritanya udah ya? Udah. Kesibukannya apa sekarang? Saat ini ibu rumah tangga. Belum ada kegiatan. Jadi masih mau mencari tempat-tempat pesugihan atau udah itu aja? Enggak, sudah cukup. Sekali-kalinya aja Kali-kali. ya? Punya pengalaman lah ya? Pengalaman. Nggak ada gangguan setelah dari situ? Alhamdulillah nggak ada, cuman ya terbayang-bayang. Sampai sekarang nggak bisa hilang. Oke, baik. Teh Siti sekarang apa nih selain ibu rumah tangga? Ya nungguin rumah laku lah, mau usaha lagi mah. Rumah laku kok ditungguin? Iya nih, biar harus bangkit lagi kayak dulu ya? Untuk modal? Betul, modal usaha. Baik, mudah-mudahan cepat laku ya. Amin. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Teh Siti. Ya jadi begini Mang E, saya akan menceritakan kisah yang lalu. Nah saya akan flashback sebentar nih ke cerita yang kemarin ya Mang E. Jadi si Andi ini kan melakukan ritual jual beli ya. Nah setelah uang nampak, wujud, mungkin sifat serakahnya itu datang, kabur. Tanpa ada omongan apapun, pergi begitu saja Mang E. Jadi si pendana Edi dan saya itu kan bingung mau nyari kemana. Sedangkan dia tidak punya nomor HP, tidak punya WA. Dulu pun waktu komunikasi pakai nomor adiknya. Dan sudah tidak aktif. Akhirnya si Edi kan marah tuh ke saya tuh karena merasa membawa orang yang salah. Dengan dia sudah membiayai, mendanai untuk acara ritual tersebut, habis mobil, tabungan, motor, semua sudah habis. Jadi kan dia marah. Akhirnya kami berdua sepakat untuk datang ke Abah ke Indramayu. Laporan gitu Laporan, iya. Karena kita sudah tidak ada kendaraan, naik bus.
Kita tuh berangkat kalau nggak salah jam 9 lah, jam 9 pagi. Nah itu di perjalanan, sepanjang jalan itu saya habis diomelin, ngedumel, kecewa mungkin. Namanya udah habis-habisan Bang ya kan? Kecewa, saya dimarahin. Sampai saya malu, diomelin terus kan di jalan gitu kan. Kamu tuh gimana nih? Saya sudah bantu teman kamu, tapi akhirnya dia pergi begitu saja, nggak ada tanggung jawabnya gitu kan. Kita kan berharapnya kan dapat lebihan nanti. Ya sudah kan kita mau ke sana, nanti kita tinggal ceritakan aja ke abahnya. Kan kamu yang lebih kenal abah dibanding saya. Kamu yang lebih tahu dia saktinya seperti apa. Pasti nanti ketahuan tujuannya apa, kata saya tuh gitu Bang Ya sudah, di perjalanan tuh saya mah diem aja Bang Singkat cerita sudah tiba ke sana tuh jam 11 lebih lah. Karena kita pakai umum, jadi kan dari jalan raya ke rumah abah itu kan jalan kaki. Jalan kaki kan lumayan jauh. Nah setelah nyampe, alhamdulillah abahnya ada. Assalamualaikum. Si Edi tuh langsung waalaikumsalam kan. Waalaikumsalam. Oh ya masuk. Sudah kita masuk, suruh duduk dulu, minum-minum dulu. Dipikir abah mah kita udah sukses aja. Gimana kata abah tuh. Kata si Edi tuh langsung tanpa basa-basi langsung ngomong ke si abah, "Bah, gimana coba? Si Andi kabur. Menghilang tanpa jejak, kita nyari-nyari juga kemana nggak tahu. Karena kan yang kenal Siti, sedangkan Siti juga tidak tahu rumahnya di mana. Adiknya yang waktu itu dihubungin juga nggak tahu." Ya udah katanya. Ya sudah tungguin ya. Abah mau ke kamar ritual dulu nanya ke goibnya. Kan di situ ada ada ruangan khusus paranti orang-orang yang ada acara sama si abah itu di situlah. Di situ di rumahnya rame orang. Pada saat itu nggak ada. Pada saat itu alhamdulillahnya itu sepi. Biasanya sih rame. Sampai kita ngantri lah kasarnya. Ada yang nginep juga gitu kan. Kalau memang tamunya banyak tuh banyak yang ngendong di situ lah. Si abahnya ke kamar, kita nungguin lah kurang lebih 20 menit. Abahnya keluar sambil manggut-manggut. Bener Ed katanya, si Andi ini mau buka portal sendiri, mau ngambil uang sendiri. Dia gak mau dibagi sama kita. Karena udah tahu caranya. Karena sudah tahu caranya dan sudah dikasih bacaan mantranya untuk memanggil goib. Kan sudah bisa komunikasi sama goibnya itu. Sudah bisa ngobrol, udah kayaknya sama manusia lah katanya. Mungkin dia pikirnya uang tersebut dengan dia membuka sendiri bisa diambil. Kan gak bisa kata si abahnya tuh. Dia mau buka dimanapun itu gak bakal bisa. Karena saya kuncennya gitu kan. Kurang ajar ya kata si Edi tuh. Marah kan si Edi situ. Udah biarin aja dia, biarpun dia bisa komunikasi sama berbagai macam goib tetap nggak bisa. Gitu kata si abahnya tuh. Akhirnya si Edi nanya, jadi gimana Bah solusinya nih? Saya sudah keluar uang banyak, waktu sudah terbuang berbulan-bulan katanya gitu kan. Ada solusi lain nggak? Bisa dilanjut nggak ini acara? Sedangkan uang kan udah nampak. Gitu, kalau nggak bisa dilanjutkan sayang gitu kan. Ya sudah tunggu abah masuk lagi. Si abah masuk lagi nih ke dalam. Setelah abah masuk, kita nungguin sama si Edi kan di situ. Keluarlah abah. Ngomong gini, bisa katanya dilanjut. Kalau kata bahasa kitanya sih pinjem BPKB-nya Andi. Saya kurang paham tuh masalah kayak gitu Mang Maksudnya BPKB apa? Saya juga kurang paham Mang Bahasanya itu? Bahasanya gitu, bahasa si abahnya tuh nanti pakai BPKB-nya si Andi. Mungkin syarat-syaratnya yang udah masuk gitu loh ke sana. Saya juga kurang paham istilahnya tuh kayak gitu. Oh kayak gitu, jadi masih ada harapan kata si Edi ke si abah. Bisa katanya, tapi harus ada jagonya dan jalurnya bukan jalur jual beli lagi, tapi jalur nikah. Yang tergampang tuh itu kata goibnya katanya gitu.
Ya sudah, akhirnya si Edi nanya. Saya nanyakan ke si Edi, gimana tuh? Kita harus nyari jago lagi atau gimana? Udah saya aja. Udah kapalang lah, kata orang Sunda mah kagok. Tapi nanti kamu ya Sid yang danain saya, kamu harus siap karena saya udah habis-habisan nih. Udah gak ada uang sama sekali, tinggal buat makan. Ya saya, daripada saya disalahin terus ya Bang ya sudahlah saya nyanggupin aja dulu lah. Ya udah gitu kan. Paling saya jual gadein motor atau minjem ke Bang Mekar, Bang Tuyul gitu kan, bisa lah. Ya sudah kalau kamu siap, kata si Abah. Kamu pulang, nanti biasa. Nanti Abah kasih baca-bacaannya. Karena jalurnya beda kan, bacaannya beda tuh mantranya mungkin ya. Saya sih gak dikasih tahu. Dan tidak mau tahu kalau saya Mang cukup ngantar aja lah gitu kan. Nanti kamu begitu datang, bakar dupa 3. Biasa kalau sesajen minuman mah harus setiap hari ada kan. Kayak kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, susu itu harus ada di setiap ritual apapun dari zamannya Andi kan. Harus ada itu mah. Nah akhirnya kita pulang kita ngobrol di jalan. Gimana kamu udah siap tak Udahlah udah siap. Karena istrinya pun Mang ternyata istrinya Edi tuh marah kabur. Karena istilahnya mobil yang buat dia sekolah, nganter anak dijual dengan alasan proyekan. Motor dijual, tabungan habis. Jadi istrinya tuh pulang kampung sama anaknya dibawa. Ditinggal si Edi tuh. Karena bahasanya proyekan cair nanti cair, tapi kok aset pada habis gitu. Dijualin semua. Nol, gak ada penghasilan. Sedangkan asetnya dijualin terus gitu kan. Jadi istrinya marah, pergi, pulanglah ke kampung gitu kan. Terus akhirnya setelah tiba di rumah, ya udah Sid, kamu pulang aja dulu. Nanti saya ritual sendiri malam di kamar bekas ritual Andi. Ya sudah saya pulang kan, nanti berkabar aja nih, kamu kapanpun telepon saya, kata saya tuh. Kira-kira jam berapa ya? Si Edi telepon tuh jam 2 lah, telepon ke saya tuh malam-malam. Saya kan udah bilang jam berapa aja telepon. Telepon si Edi ke saya. Sid katanya, saya malam udah ritual, udah masuk ke dalam. Terus kata saya tuh, didatengin enggak sama goibnya? Kan yang ditanyakan itu dulu Mang Saya tuh traumanya takutnya langsung yang jelek-jelek gitu yang didatenginnya tuh. Ternyata enggak katanya. Didatengin sama sosok kakek-kakek dan nenek-nenek. Pakai pakaian zaman dulu lah, kayak demang-demang gitu. Yang laki-laki ngakunya Kidong, yang perempuan namanya ngakunya Nyai Mar. Ngakunya sebagai ibu bapak dari pengantin wanita. Terus ngobrol apa kata saya tuh goibnya, ngomong apa ke kamu gitu kan kata saya tuh. Iya dia nanya, ini calon mempelai laki-laki anak saya, tanya gitu. Iya Ki kata si Edi. Bener kamu udah siap mau nikahin anak saya, kata si Kidong. Iya siap Ki katanya. Kamu tahu nggak siapa yang mau kamu nikahin? Nggak tahu Ki. Anak saya itu kodok budug katanya. Kamu mau nikahin? Siap katanya gitu. Benar dengan segala resiko konsekuensinya, ikhlas ridho tanpa mundur lagi, tanya gitu. Tapi si sosok mempelai wanitanya belum nongol tuh Mang baru ibu bapaknya aja yang mengaku Kidong dan Nyimar itu. Saya siap lahir batin katanya gitu. Ya sudah kalau siap nanti kamu ngomong ke Abah, kasih tahu bahwa saya udah hadir, kayak gitu. Besok langsung gitu. Pas si Edi telepon saya tuh ngasih taunya Mang Ya udah kata saya tuh, kamu mau telepon Abah kapan? Besok pagi aja Sid, kamu kesini biar kamu denger langsung, katanya gitu. Ya udah setelah ngobrol selesai, saya tidur lagi. Besok paginya saya datang, saya jam 7 lah ke
ke rumahnya si Edi. Sok Ed, kamu telepon abahnya sekarang di loudspeaker biar saya ngedenger. Nah, ditelepon lah si abah. Halo, Assalamualaikum Bah. Ya gimana Ed, tadi malam kamu ritualnya didatengin nggak? Didatengin katanya. Ngakunya ibu bapaknya pengantin perempuan. Oh ya udah syukur katanya gitu. Namanya Kidong sama Nyimar. Ya saya tahu, udah bilang. Ya terus gimana Bah kelanjutannya? Ya kamu siap nggak nikah tuh katanya gitu. Ya saya udah siap, kan saya udah ini katanya udah nekat. Tapi ada resikonya kalau kamu nikah. Loh emang ada resikonya apa? Kata si Edi ke si Abah. Kalau kamu nikah, kamu tidak boleh punya pasangan. Tidak boleh punya istri. Kalau kamu nekat menikah, pasangan kamu pasti akan diambil Mang E. Si Edinya kan kaget. Oh gitu ya? Ya iya gak bisa kalau bangsa gitu tuh tidak mau didua katanya bahasanya. Apalagi ini tadi malam si goibnya yang datang tuh cemburuan. Si pengantin perempuannya tuh udah demen sama kamu, udah suka gitu. Bahaya, sok pikirkan lagi katanya gitu. Si Edi nanya ke saya, gimana Sid? Ya terserah kalau saya mah, terserah kamu kata saya itu kan gitu. Udah gak apa-apa. Tapi solusinya gimana ya Bah biar istri saya selamat, bagaimanapun dia ibu anak-anak saya, katanya saya nggak mau kalau sampai diambil katanya gitu. Ya udah solusinya kamu harus cari pengganti, harus punya pacar Mang E. Nanti kalau kawin sama kodok, nanti si Edi pacaran sama perempuan lain, nanti yang diambil pacarnya. Tapi harus si perempuan itu harus suka sama kamu, cinta sama kamu mati gitu loh. Gimana caranya? Ya udah nggak apa-apa saya siap katanya gitu. Ya udah sekarang kamu cari aja dulu penggantinya. Nanti kalau udah dapet hubungi Abah. Harus nyari pacar. Karena nanti yang ditumbalkan tuh pacar si Edi. Jadi istrinya selamat nggak diambil gitu Mang E. Ngeri kan Mang E? Tapi nggak sepengetahuan istri kan? Enggak kan istrinya mah itu. Istrinya kan pergi pulang kampung gitu loh, karena ya si Edi mau tidak mau harus mau biar istrinya pulang, biar kaya lagi kan, jadi ya resiko apapun dia ambil gitu kan. Nah, akhirnya setelah ngobrol, saya sama Edi ngobrol nih berdua, gimana Ed, siapa kamu yang dijadiin target kamu akan dijadikan pacar? Gak tahu katanya bingung, nanti saya lihat-lihat kontak HP dulu katanya gitu. Ya udah, dia scroll HP, dia lihat-lihat kontaknya dia Mang E. Nah ini ada Sid, ada katanya. Siapa? Ini temen istri saya dulu. Kamu juga kenal si Desi katanya gitu. Desi. Iya si Desi yang lagi kelilit hutang tuh, yang rumahnya mau disita bank. Oh iya tahu. Dia tuh dulu pernah kayaknya suka sama saya katanya. Jadi gampang kalau dijadiin target. Emang iya kata saya tuh kan nanya gitu. Iya karena dulu sebelum nikah waktu masih pacaran sama istri tuh dia sempat nanya, Ed kamu emang gak ada rasa suka sama saya? Kita kan berteman lama loh, sahabatan lama. Kamu kalau ke istri kamu tiba-tiba punya rasa suka, cinta. Kalau ke saya kamu gak ada sama sekali. Si Desinya tuh pernah nanya gitu Mang E. Kamu gak ada ser sama sekali ke saya. Kita kan sering pergi bareng, makan bareng. Kata si Edinya, ya enggak lah, kita kan sahabat katanya gitu. Masa sih Ed, kamu kalau ke saya gak ada ser-ser sama sekali. Kalau ke istri kamu, padahal baru kenal tapi langsung suka, langsung mau nikah gitu. Ada cluenya, makanya si Edi targetnya si Desi. Sebelum nelpon si Desi itu cerita ke saya tuh kayak gitu, makanya saya kaget. Oh ternyata si Desi tuh pernah memendam rasa ke si Edi gitu loh. Nah akhirnya di ping di WA tuh di japri. Saya japri aja sekarang katanya gitu. Ya udah sok, saya bentar lagi mau pulang nih. Mau ngurus di rumah kata saya tuh. Di ping lah sama si Edi, nomornya si Desi. Direspon. Ya mungkin karena dulunya suka ya langsung direspon. Ya Ed apa kabar? Kata si Desi. Terus si Edi jawab, baik Des, kamu sendiri gimana kabarnya? Baik katanya. Di mana kamu sekarang? Kata si Edi ke si Desi. Ya di rumah aja katanya gitu.
ngobrol bla bla bla, nanyain kabar, terus nanyain gimana istri kamu, kata si Desi tuh. Ya ini saya mau cerita ke kamu, katanya istri saya tuh kabur, katanya gini, saya ketipu proyekan malah kabur. Dia nggak ngomong kalau dia mendanai orang buat ritual tuh, tidak ngomong. Direspon baik Mang ngajak ketemuan si Desinya. Ya udah kita ketemu aja, karena mungkin si Desinya suka. Ya sudah, akhirnya saya pulang kan. Sebelum saya pulang saya bilang gini, kalau ini kan kita kan ini dulu nih, nggak ada kegiatan dulu nih. Kamu kan mau deketin si Desi dulu, silakan. Nanti kalau sudah berhasil ya kamu tinggal WA saya aja. Ya udah, katanya gitu. Itu dalam sebulan lah pendekatan Mang Si Edi juga ke saya komunikasi hanya WA, Sid doain ya cepet kena, gitu aja Mang sambil emo ketawa. Ya Sid jangan WA ya, saya lagi sama Desi. Cuman gitu aja selama 1 bulan tuh. Tapi selama 1 bulan tuh dupa sama air itu tetap disajikan di kamar tuh Mang tanpa sesajen yang lain ya, hanya dupa sama air, kopi, teh, susu, air putih, itu aja tiap hari harus, walaupun tidak ada ritual. Singkat cerita akhir bulan itu sebulan lebih lah, kurang lebih si Edi ngedeketin si Desi itu, telepon, Sid kamu ke rumah cepet Sid, katanya saya mau cerita, katanya gitu dengan ngekek gitu. Ya udah besok saya ke rumah. Saya ke rumahnya cerita, ngekek, dia tuh ketawa seneng. Wah kena, katanya si Desi udah kena sama saya, katanya gitu. Masa sih secepat itu kamu diapain lu, dipelet ya, kata saya tuh. Enggak lah dipelet, kan saya bilang ke si Desinya saya lagi ada proyek besar, bentar lagi cair, beberapa hari lagi uang itu cair miliaran gitu kan. Terus percaya emang, ya percayalah, kata si Edinya tuh. Si Desi itu nggak bakal mudah percaya sama rayon-rayon laki-laki karena notabene dia tuh anak nakal Mang Tahu kan perempuan kayak gitu, nggak mungkin tiba-tiba mau kamunya lagi jatuh, tahu kamu ketipu proyekan. Ya kan saya juga punya teman yang bisa diajak join. Jadi dia tuh kalau ngobrol WA-an masalah proyekan sama temennya Mang ngaku investornya, padahal mau bukan, ngerti nggak Mang Supaya percakapan itu dikirim ke si Desi, ngerti kan? Nah, jadi si Desi percaya kalau sedang ada proyekan berapa miliar percaya, karena dikelabui gitu. Sejauh mana kamu bisa tahu si Desi udah jatuh cinta sama kamu? Ya sudahlah, saya udah sering nginep, sudah kayak suami istri, katanya Mang hubungannya tuh sudah jauh, katanya gitu. Ya sudahlah, kata saya tuh, kalau udah kena mah, iya. Karena saya bilang berapa hari lagi uangnya akan cair. Si Desi itu sedang terlilit hutang di bank, rumahnya mau disita gitu loh. Jadi si Edi menjanjikan akan menikahin si Desi, akan membayar semua hutang-hutangnya, sampai emas-emas juga digadein gitu kan, lagi jatuh lah kondisinya. Makanya dia mau pacaran sama si Edi sampai jauh, sampai sudah kayak suami istri gitu loh Mang Ya sudah, kata saya tuh, telepon abahnya sekarang. Ya ayo kita telepon, katanya gitu. Telepon, diangkat tuh masih abah. Ya gimana? Bah, saya sudah dapat pacar nih, katanya gitu. Udah suka belum sama kamu? Ya udah bah, udah. Saya nyeletuk, udah jauh bah hubungannya, kata saya tuh, udah kayak suami istri lah. Oh ya udah, bagus katanya. Mau kapan ritualnya? Ya secepatnya bah, saya sih gak mau dilama-lama karena saya udah janji berapa hari lagi uang cair buat bayar hutang si Desi, katanya gitu. Biar percaya, katanya gitu, kalau saya lagi ada proyekan miliaran. Ya udah, kalau mau hari ini sok dicatat apa aja yang harus dibeli, tapi nanti masuknya jam 12 malam sama habis maghrib, katanya gitu. Ya udah. Hari pertama harus ayam cemani 2. Ayam yang hitam tuh Mang sepasang, betina dan jantan. Terus bikin tumpeng, buah-buahan lengkap, biasalah buah-buahan lengkap, bunga, minum itu udah jadi pelengkap mah udah gitu. Nah nanti kamu ayamnya dibekakak, kata si abah. Nah sudah bah, hari ini aja lah, katanya, biar
cepet kelar, cepet cair uangnya, cepet berhasil katanya gitu. Ya udah, sudah ngobrol sama Abah, udah selesai teleponan, saya sama Edi gercep tuh, nyari ayam, nyari buah-buahan, nyari bunga, segala macam kebutuhan buat nanti malam acara ritual. Yang susah itu nyari ayam cemani, kan susah Mang. Kalau kita nggak punya link banget, Mahal susah. lagi ya. Mahal lagi. Sampai ke sosmed, ke Facebook, ke Instagram apa. Dapatlah di Kabupaten Cirebon sana. Satu pasang itu waktu itu zaman itu nggak bisa ditawar 1.500.000 Mang. Ayam cemani kecil-kecil. Dan nggak ada lagi yang gede, ada yang kecil-kecil. Dibeli lama kita tuh, dibeli. Jam 2 itu Mang kita baru dapat ayam tuh. Jam 2 sore, bayangin. Bak-bik tuh cuma nyari ayam aja susah. Dapet, kita pulang. Untungnya si Edi tuh pinter masak. Jadi semua dikerjain sendiri. Kalau saya mah bagian nyiapin aja lah. Dipotong sendiri, apa sendiri, dimasak sendiri. Udah Sid, kamu gak usah pulang katanya. Di sini aja sampai malam temenin. Gitu, barangkali ada apa-apa kan saya enak menyuruh-nyuruhnya, gak usah bolak-balik katanya gitu. Ya udah. Setengah 6 lah kurang lebih, sajian udah siap kan, udah dibekakak, nasi tumpeng udah siap, buah-buahan udah siap semua, dipoto kan. Masukin tuh setengah 6 tuh Mang ke dalam. Kan kata abahnya nanti kamu setelah adzan maghrib, kamu ritual madep jam 6 sampai jam 9. Nanti keluar jam 12 sampai menjelang subuh. Nah, pas setelah selesai adzan maghrib, si Edi masuk tuh ke dalam. Saya nunggu di depan pintu kamar lah. Gak berani di jauh-jauh karena saya sendirian di situ. Sampai jam 9 si Edi keluar. Saya tanya, "Gimana Ed? Ditemuin nggak?" "Nggak ada apa-apa." "Oh ya udah. Ya udah saya mau tidur nih. Nanti kamu bangunin pas mau ritual," kata saya tuh. Ya udah. Saya gelelengan, si Edi si mainan HP, WA-an, teleponan sama si Desi itu kan. Nah, sambil nunggu waktu jam 12, saya mah tiduran kan, berusaha tidur karena siangnya udah capek. Biasa si Edi memang rayu-rayu si Desi, telepon, sayang-sayangan. Saya ngedengernya si miris Mang dalam hati tuh. Kalau seandainya ritual ini jadi menikah, mati dong si Desi, janin tumbal. Tapi masih gadis gini. Janda. Oh, udah janda. Janda perempuan nakal zaman dulunya. Jadi kenapa si Edi milih dia? Ya itu yang seperti saya ceritakan waktu itu. Dulunya sepertinya pernah suka. Dan kalau wanita gitu kan gampang digodanya. Yang penting kan uang. Makanya targetnya dia. Tapi batin saya dan hati kecil saya sebenarnya, iyalah namanya kenal, tahu walaupun gak deket tapi kan tahu. Dia akan dijadikan tumbal untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sendiri, memberkahi sendiri. Sok gimana Mang rasanya sebagai saya? Saya gak bisa berbuat apa-apa Mang Kalaupun saya harus cerita ke Desi, mana mungkin percaya. Karena semua bukti percakapan si Edi tentang proyek itu ada. Kerja sama temannya itu loh Mang pura-pura jadi owner yang akan membeli gitu. Jadi kalaupun saya menceritakan yang fakta yang sebenarnya, malah nanti saya yang dituduh. Saya dilema di situ Mang serba salah Mang saya harus gimana? Ya Allah, saya harus gimana? Di sisi lain teman. Di sisi lain saya udah kecemplung tanpa disengaja gitu kan. Sekarang malah saya ikut mendanai. Bayangkan saya harus, perasaan saya gimana Mang Ya udah selesai, ya udahlah ya Allah, mungkin udah jalannya saya begini, ya sudah ngikutin aja lah. Dalam hati sih tetap terus berdoa supaya gagal Mang Saya nggak mau, saya nggak tega juga ngeliat orang yang nggak bersalah dikejar, dicintai,
ditidurin, ya kan? Harus ujungnya meninggal, ditumbalin. Saya ini perempuan, sekalipun saya digituin kan gimana rasanya Mang E? Saya tuh sempat ada keinginan untuk menggagalkan dengan cara ngasih tahu. Cuman ya itu, karena si Edi udah bilang, si Desi udah percaya banget. Karena ya itu ada screenshotan percakapan dengan rekan bisnis, dengan owner yang akan proyekan sama dia. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa Mang E. Hanya serahkan aja kepada yang di atas lah, lihat endingnya seperti apa dia gitu Mang E. Nah, setelah jam 12 itu masuk kan, saya dibangunin, "Sit, saya mau masuk dulu nih." Ya udah masuk. Itu kan sudah ada bekakak ya di dalam, bekakak ayam cemani itu. Saya bangun biar saya nggak ngantuk, saya mainan HP. Saya sih baca-bacaan sebisa-bisa saya aja Mang E, karena saya nggak dikasih bacaan apapun kan dari si abahnya kan. Karena yang dikasih bacaan hanya pelaku ritual. Dia masuk, saya nungguin kan. Saya berusaha jangan tidur. Kurang lebih jam 2:30. Biasa sih kalau didatengin goib, close-nya itu keluar dari kamar itu kalau nggak jam 2 lebih, 2:30. Pasti segitu. Keluar, si Edi ngomong, "Sit, udah selesai ritualnya." "Iya gimana? Goibnya datang lagi nggak?" "Datang," katanya. "Ama putrinya bertiga, Sit. Cantik banget, wangi, putih sempurna lah. Mungkin goib kan mencela putra mencela putri ya Mang E ya. Mulus, wangi, putih. Wah, saya juga sampai suka," katanya. "Terus gimana?" "Ya si putrinya senyum aja ke saya," katanya, "nggak ngomong apa-apa, cuman senyum aja, seneng, kayaknya seneng banget," katanya gitu. Nah akhirnya si Kidong tuh ngomong, "Nih Ed, calon istri kamu udah saya bawa nih," katanya gitu. "Iya Ki," kata si Edi cerita. Terus ngomong apa lagi? Si Kidongnya ngomong gini, "Sudah, besok Abah," namanya kan Abah Kacung, "Abah Kacung suruh turun ke sini, suruh ngawinin kamu sama anak saya," katanya gitu. "Oh iya siap Ki." Sudah. Abah Kacung suruh turun ke sini. Si Edi keluar kan cerita begitu. "Ya udah Ed, sekarang aja telepon Abah, biar saya besok, biar bisa saya langsung pulang, nggak nungguin subuh. Jadi kalaupun ada yang diperlukan lagi, harus beli apa-apa kan saya udah siap nih, nggak usah kesini lagi gitu," kata saya tuh. Ya udah, malam itu juga jam 3-an lah telepon Abah, diangkat sama Abah. "Gimana Ed, hasil ritualnya tadi? Kidongnya datang nggak sama Nyimarnya?" "Datang Bah, malah sama putrinya, Nyimas Dewinya juga datang, cantik." "Oh iya, ini Bah, jadi waktu di dalam itu si Nyimas Dewinya ngasih uang Mang E 2 gepok lah, kata si Edi mah 200 juta lah, untuk bukti kalau ini tidak main-main." Dan uang itu tuh dipoto, diambil dulu, setelah pulang tuh tapi dimasukin lagi, nggak berani kita utik-utik tuh. Saya juga takut, apalagi saya kan nggak ngerti dunia begitu, baru tahu udah masukin lagi, nanti kita foto aja, kirim ke Abah. Dikirim, akhirnya telepon. Ya udah katanya, udah bagus, berarti sudah ini nih, udah pada restu, udah ada. "Ya Abah harus katanya nih, harus ngawinin kita," katanya, sebagai lebenya. Karena kan Abah yang punya kunci apa dan segala macam lah, saya nggak ngerti. Ya sudah, besok Abah turun. Nah untuk ritual nanti malam lagi apa Bah, kata Edi. Nanti malam sih karena putrinya udah dateng, cukup beli mawar putih 7, mawar merah 7, kantil 3, sama melati. Melatinya yang panjang sama yang biasa tuh Mang E, yang kayak gitu, yang banyak katanya gitu. Udah itu aja Tabah. Ya udah, yang lainnya sih biasa disediain aja. Kayak air mah udah biasa, hio gitu kan udah biasa, dupa. Itu mah wajib katanya gitu.
Ya sudah, udah selesai ngobrol sama Abah, saya pamit pulang karena gak enak lah di situ kan. Untungnya tuh lingkungannya tuh sepi dan saudara semua, saudara si Edi. Jadi tidak ada yang usil, tidak ada yang gimana, ya ongko-ongko aja gitu, cuek, lingkungannya cuek. Saya pulang, saya istirahat seperti biasa. Si Edi mah itu salahnya si Edi tuh mah. Foto uang itu dia kirim ke si Desi. Mungkin agar si Desinya kan lebih yakin, percaya. Tuh saya udah megang uang nih, kamu tenang aja, jangan ribut aja. Karena si Desi kan ribut aja, mana uangnya cair kapan kamu ininya, saya dikasihnya ini, bang udah nagih saya terus, udah rumah saya mau dilelang. Saya ngedenger sendiri sih, dikirim ke si Desi. Jadi kan si Desinya semakin seneng tuh. Ya udah sabar, besok juga cair, kata si Edi tuh. Gimana berusaha agar si Desi nggak pergi, karena kalau perempuan gitu kan tidak mau sabar Mang pengennya bukti uang aja di otaknya gitu kan. Tapi memang udah suka, buktinya kan sudah seperti suami istri, sudah berhubungan, sudah apa ya kan kayak gitu. Pagi-paginya saya biasa beraktivitas di rumah gitu kan. Si Edi telepon, Sid jangan lupa ya bunga yang seger-seger, jangan yang layu katanya, nggak boleh yang layu. Nyari yang susah tuh nyari apa coba Mang Mawar putih, susah banget itu. Ya untungnya tuh dapet. Lohor si Edi telepon, Sid Abah nih nggak turun-turun ke sini. Ditelepon yang angkat istrinya terus katanya. Ngomongnya lagi ada tamu juga, lagi ke bukit apa gitu tempat ritualnya dia. Gimana sih? Kamu ngomong nggak ke istrinya? Ya ngomong, Abah mana? Ngomongnya lagi ada tamu, lagi ngurusin tamu. Kenapa ngurusin tamu sih? Bukannya kamu dulu kan ya? Yang udah jelas-jelas yang lagi dikerjain kan Edi, bener gak sih? Mang ini malah ngebantu tamu lain, kata istrinya. Ya sudah sabar, kata saya tuh, tungguin aja, barangkali asar datang. Kamu kesini kapan ya? Nanti saya mah biasa habis asar aja, biar saya beres di rumah dulu, kata saya tuh. Bunga mah udah dapat, udah ditaruh di kulkas, kata saya tuh gitu kan. Asar nelpon lagi si Edinya, Sid abahnya nggak belum datang. Ya udah sabar, balangkerin nanti jam 5. Udah kamu cepet kesini lah, kata si Edi tuh. Ya udah saya bentar lagi habis asar jam 4. Saya ke situ datang jam 4, Abah belum datang juga. Telepon lagi, coba telepon, ini mau maghrib, kata saya tuh. Gimana sih? Acaranya kan nanti malam mau ngawinin kamunya, kata saya tuh. Ditelepon, gak diangkat-angkat sama istrinya tuh. Aktif, berdering tapi gak diangkat-angkat. Gimana sih? Ya sudahlah, kita sesuai prosedur aja kan, biasanya juga maghrib masuk. Ya udah kamu masuk aja, kata saya tuh, nggak usah ini, masuk aja ke dalam. 5:30 bunga dimasukin ke dalam. Habis ajan, saya di ritual, saya di situ nungguin. Sampai jam 9 keluar, gimana Ed? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya udah. Nah, biasa itu kita nunggu waktu sampai jam 12 itu si Edi biasa teleponan, video callan. Wah, udah seneng lah. Si Edi udah seneng, si Desi juga udah merasa bentar lagi dia keangkat kan. Utangnya kebayar, semuanya lunas gitu udah. Saya mah tutup telinga aja lah, maksudnya mau komen-komen apa, udah pura-pura nggak tahu aja, udahlah, diam aja saya mah sampai nunggu waktu jam 12 tuh. Jadi selama ritual itu dia ngomongnya lagi di luar kota, lagi sama investor. Bahasanya si Edi ke si Desi. Jadi video teleponan intens, terus teleponan meyakinkan biar nggak lari kan. Karena kalau lari kan nanti susah lagi nyari target, sedangkan acara bentar lagi gitu kan. Edi masuk jam 12, saya nungguin. Jam 2 lebih biasa keluar. Rada itu mukanya Mang si Edinya tuh kusut. Gimana Ed? Datang gak ke IPnya? Ya datang sih. Datang semua. Biasa Kidong, Nyai Mar sama Nyi Mas Dewi. Terus ya marah lah katanya gitu. Emang kenapa marah? Ya marah, orang si abahnya gak datang ke sini kan, kita harus nyari ini kawin katanya gitu. Jadi seolah-olah anaknya dipermainkan gitu loh. Kenapa sih Abah Kacung itu gak mau turun? Ya saya gak tahu Ki, katanya gitu. Biarin nanti saya ini. Saya inilah apa sih, nggak tahu mau diapain gitu sama si Kidongnya tuh. Saya nggak mau tahu ya, besok saya kasih kesempatan hari terakhir nih, besok harus datang.
si kacungnya ke sini. Si Putrinya udah marah, udah mukanya merah, udah cemberut aja tuh ke saya tuh Sid, tanya gitu. Langsung telepon aja kata saya tuh. Jangan buang-buang waktu, ini udah bahaya kata saya, udah marah kayak gitu kan kita nggak ngerti. Bangsa begitu marahnya seperti apa kan kita nggak tahu. Ditelepon sudah tidak aktif. Tidak aktif mungkin nggak tahu dimatiin, nggak tahu apa. Mungkin malam ya. Sudah, Sid kamu jangan pulang dulu karena si Abah ini nggak aktif teleponnya. Nunggu subuh, nunggu saya sampai bisa komunikasi sama Abah. Ya sudah saya mau tidur, kamu jangan tidur. Iya saya mah nggak bakal tidur sampai Abah nyoba telepon terus Abah katanya gitu. Subuh saya bangun, nyoba lagi si Edi tuh nyoba telepon Abah lagi tuh, nyambung. Ya Ed, maaf Ed, Abahnya tadi tuh lagi ngurusin tamu, harus ritual di bukit apa sih saya lupa lah, pokoknya di Indramayu tuh namanya bukit apa lupa. Abah gimana sih Bah, suruh kesini nggak datang. Kan marah jadinya kidongnya sama nyimasnya sama Dewinya sama nyimarnya marah ibunya. Ya hampura wong Abahnya juga ini di sini mendesak. Ya nggak bisa gitu dong, ribut lah si Edi sama si Abah. Nggak bisa gitu Bah, Abah kan lagi megang saya. Kalau sampai ini acara gagal kan buang-buang waktu dan buang biaya katanya gitu. Terus gimana kamu ditemuin nggak? Ya ditemuin, dianya marah. Bahkan akan ngancam ke Abah juga kata si Edi tuh. Ya udah besok pasti Abah datang, besok siang. Ini kan subuh, berarti kan nanti siang tuh datang sore. Awas nih Bah, jangan main-main lagi sama saya nih Bah, kata si Edi tuh. Saya udah buang-buang biaya banyak nih. Waktu saya terbuang. Saya kan udah dapat targetnya. Nanti kalau dianya marah gimana? Karena saya hari ini bilangnya uang cair nanti siang gitu loh. Investornya mau ngebayarin hari ini. Saya bilang ke si Desinya, nanti kalau misalnya jong gimana? Ya udah bilang aja mundur kata si Abahnya tuh. Udah nanti Abah meluncur ke situ. Nanti kamu ritual lagi. Apa yang harus saya siapin? Siapin aja kelapa dawagan ijo. Kelapa obat tuh Mang 3 biji katanya gitu. Itu untuk mecah rezeki biar bisa dipakai langsung uangnya. Bahasa si Abah ke si Edi. Ya sudah. Udah saya pulang. Sid jangan lupa ya kamu nanti ke sini beli dawagan yang ijo, yang bagus, yang bulat katanya gitu. Saya pulang, saya aktivitas seperti biasa, saya tidur lagi kan di rumah Mang Telepon lagi si Edi tuh. Baru nyampe rumah tuh udah telepon lagi. Gimana ya Sid kalau si Abah nggak datang lagi? Udah positive thinking aja kata saya tuh. Tungguin aja. Kamu istirahat dulu. Gak usah mikirin yang enggak kata saya tuh. Saya pulang, saya nyari kelapa dulu biar tenang kan, kalau udah dapat kelapa enak Mang Takutnya susah lagi. Saya sendiri yang capek karena saya bagian beli-beli kan kayak gitu. Kalau tumpukan uang masih? Tumpukan uang masih aman. Masih aman. Karena bahasa Abahnya juga gitu, masih aman kan. Kalau yang waktu dikasih sama si Putri itu memang saya pribadi ngelihat Mang kan diambil tuh dari dalam, foto aja dulu kirim ke Abah biar saya buat bukti ke si Desi. Seumur-umur saya baru ngeliat uang gaib Mang sama persis cuman bau wangi. Bedanya itu doang, wangi. Dan si Edi nggak berani make, nggak berani lama-lama, langsung dimasukin lagi hanya untuk foto bukti. Ngasih tahu si Desi dan Abah tuh bawa uang tuh wujud gitu loh Mang sudah dohir gitu kan. Punya nggak fotonya? Udah punya. Ada. Boleh kita tayangkan ya? Udah dikirim ke itu semua. Ya maksudnya Johan, boleh ditayangkan ya? Ada foto waktu kita naik bus, ada waktu kita sesajen bakakak, ada semua masih komplit untungnya tuh. Bunga ada Mang masih komplit. Akhirnya si Edi telepon, lohor telepon, asar telepon, pokoknya hampir sejam sekali telepon saya ngasih tahu bahwa handphone Abah sudah tidak aktif. Saya sendiri kaget, ada apa nih Abah? Kok uang sudah nampak, sudah tinggal kawinnya aja, kok malah seolah-olah nyepelein gitu loh Mang Saya sih sudah curiga, kalau si Edi mah enggak. Kalau saya feelingnya udah nggak enak. Ini ada apa ini? Harusnya dukun-dukun itu seneng dong kalau pasiennya mau berhasil, bener gak sih Mang Karena akan dapat jatah kan.
Misalkan dapat 5 miliar dikasih 1 miliar aja mereka udah seneng. Karena kan perjanjiannya nanti dikasih. Si Edi tuh ngomongnya saya tidak akan serakah, akan saya bagi rata. Tenang Sid, kamu juga akan saya kasih rata, nggak akan saya kasih sedikit. Harusnya itu kan seneng si dukun itu kalau ngelihat orang yang melakukan ritual itu mau berhasil. Ini mah kayak yang ogah-ogahan tuh Mang E. Datar aja tuh kita ngomong waktu kemarin kita moto uang aja. Nanggapinnya tuh kayak yang ogah tuh, kayak yang nggak semangat tuh. Saya juga nggak ngerti. Saya feelingnya udah nggak enak aja. Ini ada apa dengan Abah? Kok acara selangkah lagi? Banyak alasan gitu loh Mang E. Sampai jam 5, sampai jam 6 ditungguin itu nggak datang. Bingung kan kita berdua. Mau gimana ini? Ya udahlah kata saya tuh, ini kan hari terakhir nih. Saya nggak enak nih. Kata saya tuh ya sebelum dia masuk jam 6 nih Mang E. Saya manggil teman saya dulu si Wawan ya. Saya telepon teman saya yang ngerti uka-uka juga. Wan, kamu kesini dong. Di mana kamu Sid? Ini saya lagi di sini di rumahnya teman saya. Kamu kesini temenin saya dong. Ini hari terakhir soalnya nih. Oh ya udah tenang, nanti kamu kalau hasil dikasih. Yang penting kamu temenin saya. Gak enak saya di sini perempuan sendiri kata saya tuh. Datanglah si Wawan teman saya nemenin saya Mang E. Karena saya pilihnya udah gak enak. 2 hari Abah suruh datang gak datang. Respon Abah dikasih tahu santai. Kayak tidak semangat. Jadi saya udah feeling gak enak. Saya ngajak si Wawan nemenin. Maghrib biasa masuk si Edi, saya sama si Wawan, kenapa sih Sid? Kamu sampai ngajak saya ke sini? Masalahnya Wan, si Edi itu si Abah handphonenya nggak aktif. Responnya si Abah itu biasa aja. Ketika si Edi sudah mendapatkan uang, ada apa? Bener nggak Mang E? Ada apa? Harusnya seneng dong Wan. Si Edi ritualnya mau berhasil, mau kawin sama Putri, dia juga kan ganti kaya. Saya kaya, kamu juga nanti saya kasih kecipratan. Si Edinya kaya juga, tapi ini si Abahnya kayak yang gak seneng kata saya tuh. Masa sih? Ya makanya saya tuh ngajak kamu bersaksi. Barangkali ada apa-apa saya yang disalahin kata saya begitu. Sambil bisik-bisik kan, karena si Edi udah ritual nih Mang E, habis maghrib kan sampai jam 9 malam. Ya udahlah kita tungguin aja. Ya makanya kamu jangan kemana-mana tolong nih. Temenin saya sampai acara beres kata saya tuh. Tenang nanti kamu saya kasih uang kata saya tuh. Saya ada simpenan, gadein motor kata saya tuh. Ya udah. Jam 9 si Edi keluarkan. Ya si Edi udah panik tuh Mang E, sudah harus gimana lagi kan ngomong ke si Desi. Karena ngomongnya hari itu kan uang harus ada. Sedangkan sampai malam uang belum dikasihin ke si Desi gitu loh. Kita lagi ngobrol bertiga, si Desi telepon lagi Mang E. Gimana ini Beb uangnya? Saya udah janjiin tadi siang mau bayar bank, orang banknya ke rumah lagi. Kamu jangan bohong aja ya. Kamu seenaknya aja kamu. Ribut tuh si Desi sama si Edi. Saya sama si Wawan kan diem aja tuh. Ribut, bahasanya gak enak Mak. Si Desinya tuh. Kamu jangan bohongin saya terus ya. Dari kemarin janji-janji uangnya udah mau dibayarin banknya ini itu segala macam. Kamu enak aja udah make saya, udah nidur saya. Gak mau nyelesain. Si Edi naik pitam kan. Ya sudah kita bubar aja kalau kamu gak mau percaya, gak mau sabar gitu kan. Si Edinya kepancing Mang. Saya colek kan. Jangan itu, coba kata saya tuh jangan kepancing. Enak aja ya kata si Desinya. Main bubar-bubar aja. Modus laki-laki katanya gitu. Udah nidur saya, udah pakai saya, kamu main bubar. Bayarin dulu hutang-hutang kamu. Hutang-hutang udah pakai saya. Bahasanya gak enak pisan Mang. Bayar dulu hutang-hutang kamu. Hutang apa? Kalau bukan hutang. Ngerti kan Mang? Jadi kan si Edi merasa harga dirinya terinjak tuh. Ngerasanya dia ya malu lah di depan saya sama si Wawan. Karena si Desinya ngomong kayak gitu di speaker, di loudspeaker tuh. Enak aja kamu main minta putus-putus aja. Kamu boleh putus sama saya tapi bayarin dulu hutang-hutang bekas kamu nih saya. Ya Allah. Miris banget Mang. Saya mah diem aja lah, gak mau ikut-ikutan. Sana sini temen kan. Si Edi panas tuh ulah, marah tuh si Edi. Sabar, masih ada waktu nanti jam 12 kata saya tuh. Jam 12 masuk, kita udah deg-degan ya sama si Wawan. Wan, lu jangan tidur Wan. Saya juga gak bisa tidur. Saya udah feelingnya udah gak enak. Saya sama Wawan, bacaan Wan, sebisa-bisa kamu aja apa. Saya istighfar aja lah, saya bisanya itu ya Mang ya. Istighfar, sholawat. Jam 2,
Wan, apa itu Wan? Wan apa Wan? Gak tahu. Jadi saya sama Wawan tuh bergeser, yang tadinya di depan pintu rada menjauh Mang E. Saya sama si Wawan tuh mojok aja jauh dari pintu kamar. Gudebung. Wah, kayak barang dibanting-banting, menggema namanya bangsa gitu kan, suaranya kemana-mana tuh Mang E. Saya udah takut di situ Mang E. Wawan saya takut man. Udah diem. Si Wawan sih yang berani karena udah biasa ke dunia uka-uka, sedang saya kan enggak Mang E. Saya udah nangis aja di situ. Itu si Edi gimana Wan? Ya nggak tahu gimana, dobrak aja ta. Ya jangan kata saya, jangan didobrak. Wah itu tambah kenceng, gedebugnya kayak suara dibanting, kayak ngamuk lah, kayak orang lempar apa gitu barang-barang. Si Edi keluar Mang E dengan berkeringat, dengan muka pucat keluar, terus ditutup lagi pintunya jam 3 kurang 5, masih ingat aja. Keluar, Siti sambil gemeter. Akhirnya kenapa? Kita tolongin kan, kita ke depan Mang E, ke ruang tamu. Kasih minum dulu, suruh diam dulu, dia diem aja sambil gemeter, sampai keringetan, sampai keluar keringat dingin semua Mang E, ketakutan aja pokoknya. Udah setengah jam, udah diminum, udah tenang, dia cerita, Siti, saya takut pisan Sit. Itu gaibnya berubah semua. Marah katanya gitu, seolah-olah saya mainin anaknya. Dia juga akan marah tuh ke si abah kacungnya katanya gitu. Saya mau lidah. Jadi si Kidong, Nyimar sama Nyimas Dewi itu berubah wujud semua jadi siluman kodok Mang E. Badannya tinggi seatap rumah katanya. Ya Allah, saya ngebayangin aja sampai sekarang Mang E, kalau ada kodok itu takut. Badannya orang, kakinya kodok, tangannya kodok, mukanya kodok Mang E. Bertanduk, bertaring, lidahnya panjang. Itu mau apa ya bahasa ngelibet tuh apa sih namanya? Ke si Edi tuh pada gitu menjulur. Lidahnya tuh mana berlendir katanya. Saya tuh sekuat tenaga itu menghindari itu biar keluar tuh susah Siti, karena semua sesajen dilempar-lempar, kardus dilempar kan ada kardus 7 tuh yang bekas ritual si Andi dulu. Masih pada di kamar kan, belum dibuang. Berantakan. Akhirnya kamu bisa keluar, katanya bisa keluar. Di situ kan ada tumpukan uang juga. Uang nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya mungkin kan marah Mang E. Oh tadinya ada. Marah kan? Pas marah hilang. Malah udah berubah wujud hilang. Ku kan ngeri Mang E. Udah keluar kan, udah kita tuh bertiga tuh ya udah sabar. Itu sambil nunggu azan subuh tuh kita tuh nenangin si Edi kan, udah tenang Ed. Si Desinya nggak tahu malunya tuh nelpon terus ya kan, sebel ya, dia kan nggak tahu situasi seperti apa kita di situ kalutnya, seperti apa kita di situ takutnya, karena si Desi juga nggak salah Mang E, taunya kan lagi di luar kota lagi ngurusin proyekan itu, nelpon terus. Udah angkat dulu aja, jelasin nelponnya besok pagi lagi gitu, kamu tidur gak usah panjang-panjang kamunya, kata saya tuh. Cuman di WA aja gak diangkat sama si Edinya, orang lagi shock, dia masih pucat, masih berkeringat. Itu bunyi-bunyian Mang E sampai jam 4 masih. Wah, golombrang, gedebung di kamar tuh. Saya sampai pucat, sampai gemeter itu Mang E. Nunggu waktu subuh tuh perasaan lama banget. Seumur hidup baru ngalamin kayak gitu Mang E. Waktu Andi aja kan tidak seperti itu. Ini ngeri Mang E. Ya udah telepon Abah aja, telepon. Jam 6 saya belum pulang kan, saya masih pengen tahu di Abah gimana. Tanggung jawabnya Abah ke si Edi gitu loh. Sampai begitunya tidak datang kan. Gak aktif udah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Susah dihubungin. Di luar servis si Edi masih shock. Jadi saya ngobrol sama Wawan, gimana Wan? Ya udah kamu pulang aja, kamu di sini ya Wan, jagain si Edi. Nanti kamu saya bayar sehari 50.000, makan semua dari saya. Yang penting kamu jagain Edi. Si Edi masih shock soalnya, kata saya tuh. Saya pulang, si Wawan di situ. Wan, kalau ada apa-apa kamu telepon saya ya. Ya udah. Udah saya pulang, si Wawan di situ. Besoknya saya ke situ. Gimana Ed? Kamu badannya udah enakan belum? Saya meriang Sid, katanya.
pada gatal-gatal, tolong dong kamu beliin obat Insidal kayak apa kayak, katanya gitu. Tuh lihat saya udah ruam-ruam merah-merah. Ya udah, nanti saya beli, kata saya tuh. Si Wawan aja saya suruh si Wawan, karena saya pengen ngobrol kan, pengen gimana nih kelanjutan gitu. Wawan saya suruh beli Herosin sama Insidal, saya ngobrol. Jadi gimana kelanjutannya ini, si Abah nih kurang ajar banget sih. Sampai kita istilahnya dibombardir sama makhluk kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa saya juga ke bawah, saya nggak mau, saya takut, kata saya tuh. Ya udahlah nanti kita kesana aja, katanya, karena HP-nya kan nggak aktif. Ya udah nanti ajak Wawan aja ya, kita naik bus aja biar aman, karena kamu kondisinya lemah kayak gitu, meriang terus pusing, katanya gitu, gatal-gatal. Ya udah, kapan? Besok aja, katanya. Ya udah. Si Desinya kan telepon terus telepon terus gitu kan, yang bikin saya enek juga, ada eneknya, ada sebelnya, ada itu karena si Desi telepon terus. Akhirnya saya pulang, si Wawan menungguin di situ. Besok pagi saya ke situ. Hari itu kita berangkat ke si Abah tuh naik bus Mang E. Itu si Edi udah gegaruk aja, Mang E. Kamu kenapa sih di bus nih? Ini katanya gatal. Coba lihat-lihat, dilihat tuh keluar cacar air tuh. Ting deremblong di dia nanti di badannya tuh. Kamu cacar sih, pantasan kamu meriang tuh ini, kata saya tuh nih. Iya, katanya. Udah diminum kan? Udah, katanya. Ini sidalnya udah. Datang ke sana jam 10. Si Edi udah marah tuh Mang E. Marah, ketok pintu, yang buka istrinya. Bu, Abah ada nggak? Ada masuk, katanya. Udah mau ngoceh, saya pegangin, jangan marah dulu, jangan, kata saya tuh, diem, yang sopan. Masuk kita bertiga, saya, Wawan, Edi masuk. Duduk dulu minum dulu, sit, kata si ibu tuh. Abahnya ada nggak? Si Edinya udah nggak sabar Mang E, udah. Ada di kamar, katanya gitu, lagi sakit. Sakit sih, kenapa HP-nya nggak aktif? Saya telepon nggak ada yang aktif, nggak ada ini, susah dihubungin. Abah sakit, HP-nya dijual buat ke rumah sakit, buat berobat karena kita nggak ada uang. Si Abah ngedenger mungkin. Sini masuk, sit. Tuh Abah tuh manggil tuh. Kita masuk nih. Saya, Wawan, Edi masuk. Gimana Bah kabarnya? Kata saya tuh. Iya sit, saya lagi sakit, katanya. Sejak kapan sakit? Ya sejak hari kedua Abah suruh ke sana. Teg aja saya tuh ya. Ingat omongannya si Edi waktu hari kedua itu, marah gitu kan. Si Edi langsung tanpa basa-basi, kenapa sih Abah nggak datang tuh? Acara bentar lagi kelar, uang udah nampak, udah bisa dipegang sama saya, udah bisa dipoto. Abah nggak ada respon baiknya sama sekali, tanggung jawab, ngoceh lah di situ, marah. Ya maaf nanti ya, katanya. Kalau Abah sembuh, tungguin aja. Ya kapan sembuhnya, kapan? Saya udah janji ke si Desi mau bayarin hutang. Besok tuh sudah lunas banknya. Ribut lah di situ. Ya gimana, Abah jalan aja nggak bisa. Jadi si Abah tuh posisinya bobonya gini Mang nekuk, kakinya yang gitu, kayak gitu tuh, nggak bisa lurus itu, nggak bisa jalan. Kenapa sih kakinya gitu? Kata saya tuh, ini dilihat tuh siga bisul gede bernanah. Ya Allah, saya tuh udah pikirannya nggak enak aja, kok bisa gitu? Nggak tahu, kata dokter sih abses, katanya udah nyampe tulang, harus dioperasi. Abahnya nggak punya uang. Saya langsung feeling, ini kayaknya nih Kidong nih marah nih. Langsung feelingnya main, si Edi cacar, ini bisul, kakinya sampai gini, nekuk gitu tuh tidur. Udah feeling aja. Ya terus gimana? Abah kan nggak bisa jalan, nggak bisa pergi, katanya gitu. Ya solusi lain gimana? Wah si Edi udah marah aja. Saya di luar karena nggak kuat bau di depan pintu, nggak di sebelahnya Abah. Ya udah sini masuk sit, Abah mau ngomong, katanya, ada ngomong serius, katanya gitu. Wah saya udah nggak enak aja. Gimana? Kata saya tuh, ada apa Bah? Ini Edi kasihan Bah, udah dihutangnya di mana-mana, dikejar-kejar bank segala macem. Kalau akhirnya nggak hasil kan kasihan, kata saya tuh. Sebenarnya Edi, Siti, kata Abah tuh sambil diem, sambil sedih tuh. Acara kemarin kawin tuh hanya pengalihan. Pengalihan apa maksudnya? Kata si Edi tuh. Sebenarnya goibnya nggak mau dipinjamkan, istilah dipinjam BPKB itu nggak ada, nggak mau. Jadi mencoba menikahkan tuh dengan goib yang lain gitu loh, ngerti nggak Mae? Bukan portal yang si Andi,
goib yang si Andi, bukan. Mencoba supaya bisa tetap keambil, tapi tumbalnya hanya pacarnya si Edi, istrinya aman, anaknya Abah juga aman. Ternyata tetap goibnya minta anaknya Abah. Kenapa jadi ke Abah ya? Kurang ngerti. Ternyata dari ritual si Andi itu yang diminta tuh anaknya Abah. Kan yang maju bukan Abah ya? Iya. Pantesan setelah uang nampak tuh si Abah tuh ogah-ogahan, Mang E. Nggak ngerti tuh gimana mekanisme dunia begitu tuh, saya nggak ngerti. Dari awal si Andi ritual pun kamu asal tahu Edi yang diminta tuh anaknya Abah. Makanya Abah nggak mau, nggak bisa datang tuh karena itu. Ya kenapa Abah nggak ngomong dari awal, katanya gitu. Kamu tahu anak Abah perempuan satu-satunya. Abah juga baru ngomong ke ibu pas Abah sakit. Acara sama kamu tuh Abah tuh baru bilang pas Abah sakit. Ibunya nggak mau. Kaya raya tapi anak diambil tuh nggak mau, Edi, tanya gitu. Ya akhirnya bener nggak bisa Bah, jadi ya nggak bisa, maaf katanya, daripada saya ribut sama istri, anak saya meninggal, nggak bisa. Pulanglah kita kecewa, Mang E. Apalagi si Edi kan sudah nih si Desi, sudah menjanjikan dihina sama si Desi segala macam kan. Akhirnya pulang nyampe rumah si Edi stres lah istilahnya kan, sakit gak mau makan, 3 hari lah gak mau makan, Mang E. Saya stay, si Wawan suruh di situ. Hari terakhir itu kan, hari kedua itu dapat telepon tuh dari ibunya istrinya si Abah meninggal. Si Edi kaget, tambah parah sakitnya, Mang E. Cacarnya sebadan, sampai sumbuken, apa kata orang Sunda, apa sih Mang E, banyak di sini nih, bisul waletik tuh Mang E. Itu semua sebadan, Mang E. Saya sampai keder ini, Wan bawa ke dokter aja, nggak mau makan aja, nggak mau katanya, udah nggak berdaya, Mang E. Hari ketiga si Wawannya izin, Sid aku mau pulang dulu, ini istri saya nanyain, saya nggak pulang. Jadi saya udah di rumah, posisinya itu jam 8 malam tuh, Mang E. Saya pulang dulu sebentar ya, saya mau ngasihin uang yang dari kamu nih, katanya gitu. Istri saya nanyain terus, saya kan nggak pulang-pulang, jagain si Edi terus, kamu gimana sih, kata si Wawan tuh. Ya udah kamu pulang cepet, tapi kamu balik lagi, kata saya tuh. Ya si Edinya udah makan belum? Ya tadi sih belum, lagi tidur, udah minum obat, udah tak kasih obat, udah tak balurin herosin katanya badannya. Wawan pulang karena dia telepon istrinya, si Edi ditinggal sendiri, saya juga di rumah. Besok pagi saya ke situ, sudah rame, Mang E. Si Edi meninggal dalam keadaan jatuh dari ranjang. Bentuknya begini, tengkurap dengan buduk semua sebadan. Saya shock dong di situ, Mang E. Istrinya datang ke situ? Belum tahu. Istrinya belum tahu. Karena saya mau hubungi kemana, nggak tahu. Mungkin saudaranya yang ngasih tahu, mungkin nggak tahu. Pokoknya saya mah di situ saya udah nggak bisa berpikir apa-apa, nggak bisa. Di sisi lain saya bahagia karena si Desi tidak dijadikan tumbal. Di sisi lain teman saya si Edi harus meninggal tragis, Mang E. Dan saya juga memikirkan si Andi ini kemana gitu. Ini semua kan karena dia gitu loh, Mang E, penyebabnya loh, Mang E. Saya juga udah motor 1 digadein kan. Teman saya harus meninggal seperti itu. Dukunnya juga meninggalnya nggak enak. Itu meninggalnya jaraknya berapa lama antara mereka? Dari Abah ke Edi, 3 hari lah. Karena mungkin si Edi shock, pikiran. Setelah tahu Abah meninggal? Sakit gak mau makan. Abah dulu ya? Abah dulu meninggal. Terus 3 hari setelah Abah, Edi. Tanpa ada yang tahu, yang bikin saya sedih itu. Karena saya kan pulang ngurus keluarga. Si Wawan juga pulang. 1 minggu setelah si Edi meninggal, saya ada telepon dari adiknya si Andi, ternyata nomor yang tidak dikenal. Setelah saya angkat, ternyata adiknya si Andi ngabarin kalau si Andi gila. Sudah sempat diruqyah dan segala macem, katanya terlalu banyak goib yang masuk. Jadi suka ketawa sendiri, telanjang sejalan-jalan, Mang E. Tragis semua teman-teman saya, Mang E. Saya juga uang habis, semua habis, teman-teman saya semua sama, nggak ada yang berhasil. Tapi untung nggak kena ke Alhamdulillah TCT ya? Enggak, alhamdulillah. Cuma saya trauma sampai sekarang, Mang E.
kebayang-bayang orang dua itu, terutama Edi ya, yang saya bantu. Itu tahun berapa mereka meninggal? 2015 akhir lah, kan kejadiannya masih di hanya 2015. beberapa bulan aja ya. Karena acaranya kan di awal 2015 Mang sampai akhir gitu kan. Tragis ya. Tragis Mang. Tapi meninggalnya semua orang melihatnya karena medis ya. Betul, melihatnya karena Gak medis. kelihatan ininya. Karena ada fisiknya. Ya. Fisiknya ada fisiknya, yang abahnya abses, si Edi cacar seluruh tubuh. Orang-orang menganggapnya matinya normal ya. Betul, mati normal. Padahal kan ya walau alam biasawab ya. Astagfirullah. Ya, Teh Siti mungkin mau ngasih pesan sedikit ke penonton Malam Mencekam ya, untuk mengingatkan jangan salah langkah gitu. Silakan Teh, singkat aja. Ya, saya sih berpesan kepada teman-teman semua, tolong jangan salah langkah dan jangan tertipu oleh mencari rezeki yang instan-instan. Semuanya tidak ada yang berkah. Permasalahan kita apapun lebih baik kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah melangkah, karena akhirnya tidak akan ada yang bahagia, tidak akan ada yang benar. Jangan sampai kita sudah korban materi, waktu, teman dan segala macam. Jangan udah. Jangan kenal sama dunia-dunia perdukunan ya. Apapun bahaya. Kerja benar lah. Kerja yang dengan benar betul, ya. Kerja yang halal aja, yang real. Teh Siti belum selesai dengan kisah kemarin. Tapi uang gaib menuntunnya kembali. Kali ini lebih berat. Karena yang jadi korban bukan orang bersalah. Dan entah kenapa Abah hanya terdiam. Tapi kini Teh Siti tahu alasannya. Karena anak Abah pun sudah jadi incaran yang sama. Dan uang gaib tak pernah bisa benar-benar dimiliki. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.